Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 hari ini akan menjelaskan tentang type curve analysis. Yang pertama, inilah anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Valentino Rival dengan NIM 10131901, lalu ada Atma dengan NIM 10131942, ada saya sendiri Renaldi Oli dengan NIM 10131949, lalu ada Imam Akbar Mujahidin dengan NIM 10131904, dan ada Muhammad Sahrul Ramadan dengan NIM 10131997. Nah, berikut merupakan timeline presentasi kita hari ini. Yang pertama ada Agar-Awal Gardner, yang kedua Vetkovic, yang ketiga Green Garden, yang keempat Bordes derivatif, lalu yang terakhir ada Palacio Blasin Game. Yang pertama Agar-Awal Gardner akan dijelaskan oleh Atma Ibnu Sina. Untuk Atma Ibnu Sina dipersilakan. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan membahas metode Agar-Awal Gardner. Mari kita bahas. Metode Agar-Awal adalah laju aliran normalisasi tekanan semu dan fungsi waktu kesetimbangan material diperkenalkan dalam metode Blasin untuk membentuk kurva tipe. Variasi tekanan aliran lubang dasar dalam produksi dan variasi sifat tekanan volume suhu gas dengan tekanan formasi juga diperhitungkan dalam metode ini. Laju aliran normalisasi tekanan semu, fungsi waktu semu, keseimbangan material 10, dan hubungan antara parameter tak berdimensi dalam uji sumur tersier digunakan oleh Agar-Awal untuk membentuk kurva tipe Agar-Awal Gardner. Kemudian selanjutnya kita akan membahas laju aliran dimensionless Agar-Awal Gardner. Dengan asumsi bahwa ada sumur vertikal yang berpusat di reservoir, melingkar tertutup dan menghasilkan laju konstan yaitu Q. Jari-jari reservoir, ketebalan reservoir, tekanan reservoir awal, radius lubang sumur, porositas reservoir, kompresibilitas total, permeabilitas, viskositas fluida, dan faktor volume formasi masing-masing efek king tidak dipertimbangkan. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat terdapat rumus untuk dimensionless variabel dapat didefinisikan sebagai berikut. Dan untuk dimensionless time berdasarkan drainage area-nya dihasilkan sebagai berikut, dan laju aliran dimensionless dihasilkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kurva laju aliran dimensionless Agar-Awal Gardner. Dari kurva yang bisa kita lihat pada layar, maka kita dapatkan rumus untuk PD sebagai berikut. Persamaan untuk laju alir produksi QD sebagai berikut. Setelah itu kita akan melihat cara menganalisa untuk kurva sumur minyak. Mari kita kerjakan untuk sumur minyak. Yang pertama, hitung nilai material balance time, kemudian hitung normalized rate-nya. Tahap ketiga, hitung normalized pressure integralnya, kemudian hitung normal pressure integral derivatifnya, dan yang kelima, hitung inverse normalized pressure derivatifnya. Yang keenam, hitung inverse normalized pressure integral derivatifnya. Kemudian yang tujuh, menggunakan log system seperti yang ada di layar. Kemudian pada rumusnya yang selanjutnya adalah menghitung berdasarkan radius drainage-nya. Kemudian dengan dasar rumus tersebut kita menghitung efektivitas radius dari wellbore tersebut. Kemudian kita menghitung skin faktornya. Dan kemudian kita akan mendapatkan nilai original oil in place-nya dengan cara volumetric method. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Akbar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Atma yang telah menjelaskan metode type curve dari Agar-Awal. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Imam yang akan menjelaskan tentang metode Vetkovic, di mana Vetkovic type curve analysis ini merupakan metode analisa pertama yang menggunakan pencocokan kurva tipe analitik untuk data produksi, di mana Vetkovic mengakui
bahwa analisis kurva penurunan hanya berlaku selama periode penipisan, di mana ketika produksi berada dalam aliran boundary dominated. Dengan demikian, bahwa kehidupan produksi awal sumur, di mana ketika laju produksi berada pada aliran transient, tidak dapat dianalisis oleh metode kurva penurunan konvensional, di mana menurut Fedkovich mereka menggunakan metode radial dan fracture. Selanjutnya merupakan penurunan kurva. Dari Fedkovich sendiri, penurunan kurva itu ada dua tipe, di mana Fedkovich membaginya secara analytical dan juga empirical. Secara analytical merupakan kurva early time, di mana reservoir yang dipertimbangkan oleh Fedkovich dalam mengembangkan persamaan aliran transient adalah reservoir yang melingkar dan tertutup dengan posisi sumur berada tepat di tengah, di mana bakal menghasilkan tekanan yang mengalir pada permukaan pasir konstan. Dapat dilihat bahwa kurva Fedkovich Analytical Decline Curve ini di mana PWF-nya adalah konstan. Selanjutnya adalah kurva lead time. Kurva lead time ini merupakan kurva pada penurunan empirical menurut Fedkovich sendiri, bahwa kurva yang diperoleh merupakan kurva yang tidak bergantung pada tingkat penurunan nominal awal dan juga laju aliran awal ketika diplot pada koordinat dimensionless. Dilihat pada kurva bahwa hasil plotnya merupakan dimensionless aliran atau rate dan juga dimensionless time atau waktu. Berdasarkan empirical decline curve-nya ini, Fedkovich menyebutkan bahwa log-log type curve-nya dari ARPS merupakan decline curve dan juga initially designed as a graphical solution dari persamaan ARPS. Yang kemudian dari kedua grafik kurva tersebut, maka dihasilkanlah Fedkovich Decline Type Curve, di mana merupakan gabungan antara kurva analytical dan juga kurva empirical dari Fedkovich, dengan asumsi bahwa bottom hole pressure-nya pada saat produksi itu konstan dan juga aliran radialnya itu dalam batasan aliran radial, di mana pada sistem reservoir yang single well. Terima kasih, itu saja dari metode Fedkovich. Bisa selanjutnya. Terima kasih buat Imam atas penjelasannya. Selanjutnya Greengarten akan saya jelaskan. Greengarten Type Curve. Greengarten Type Curve merupakan pencocokan grafik type curve dengan respon reservoir sebenarnya. Parameter yang digunakan seperti permeabilitas dan skin, lalu dihitung menggunakan parameter dimensionless seperti Weber storage coefficient. Nah, berikut contoh dari grafik Greengarten Type Curve. Nah, berikut prosedur Greengarten Type Curve. Yang pertama, kita memplot penurunan tekanan dengan selisih waktu pada grafik Type Curve menggunakan log-log scale Type Curve. Lalu, yang kedua dari plot tersebut, cari Type Curve yang paling cocok. Yang ketiga, TD per CD merupakan plotting dari time dan CDE pangkat min 2S plotting dari dimensionless Weber storage coefficient dan skin factor. Lalu yang keempat, jika CDE pangkat 2S yang berbeda disebut type curve dan individual curve bernilai CDE pangkat 2S yang berbeda disebut stems. Yang terakhir, catat kesamaan kurva yang berdekatan. Dan cukup penjelasan dari saya tentang Greengarten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Renaldi Oli karena sudah menjelaskan mengenai type curve analysis dari Greengarten. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai type curve analysis dari border derivative. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadan. Di sini saya dengan NIM 1013193190097. Oke, next. Jadi, border derivatif merupakan cara alternatif untuk menghaluskan turunan berdasarkan pecahan log siklus. Type curve derivatif yang diusulkan oleh Bordet dan kawan-kawan ini serupa dengan analisis dari Greengarten. Namun pada Bordet ini, ketidakpastian yang terdapat pada analisis Greengarten dihilangkan, atau bisa dibilang juga Bordet ini sebagai penyempurna dari Greengarten.
Dan derivatif yang dimaksud pada kurva tipe ini adalah turunan logaritmik dari solusi untuk persamaan diffusivity radial yang disajikan pada tipe kurva Green-Garten. Dan bisa dilihat juga di sini ada contoh dari kurva Bordet derivatif. Lalu type curve dari Bordet derivatif ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Dominic Bordet. Dia merupakan seorang penulis beberapa publikasi mengenai aspek analisa dari tes sumur, dan dia juga sebagai konsultan independen yang mengkhususkan diri dalam pengawasan dan interpretasi tes sumur dalam sistem yang tidak konvensional. Oke, next. Lalu di sini ada prosedur pembuatan Bordet derivatif curve. Langkah pertama yaitu hitung perbedaan tekanan delta P dan fungsi plot tekanan derivatif untuk setiap titik uji tekanan. Ketika draw dan tes, yang pertama perbedaan tekanan delta P sama dengan P inisial min PWF. Fungsi derivatifnya T delta P sama dengan minus T D dikali delta P per D dikali T. Ya, lalu ketika build up test, perbedaan tekanan delta P sama dengan PWS minus PWF delta T sama dengan 0. Untuk fungsi derivatif ketika build up test yaitu delta TE, delta dikali delta P sama dengan delta T dikali TP plus delta T per delta T dikali D delta P minus D delta T. Lalu next. Lalu berikutnya yaitu langkah kedua. Untuk langkah keduanya yaitu plot data langkah yang tadi, yang langkah 1 sebagai fungsi dari waktu mengalir T untuk tes penarikan atau versus waktu yang setara delta TE untuk tes penumpukan. Lalu yang berikutnya untuk langkah ketiga yaitu dua plot dibandingkan antara dan plot turunan ke kurva Green-Garten Bordet dan cek kurva turunan dengan rumus yang tertera pada PPT berikut. Lalu berikutnya langkah keempat, pilih titik mana saja dan baca koordinat dari gambar untuk mendapatkan delta P, PD, MP, dan T atau delta TE, TD per CD dikali MP. Next. Lalu berikutnya yaitu langkah kelima, setelah hasil diketahui yang cocok dengan segmen kurva CD E pangkat 2S dikali F, M dan CD E pangkat 2S, F plus M dikali M segmen terakhir dari kurva data. Lalu langkah yang terakhir yaitu hitung parameter sumur dan reservoir dari hubungan berikut. Nah, dan persamaannya telah tertera pada PowerPoint dan bisa dilihat langsung. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai Bordet derivatif. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Valentino. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahrul karena telah menjelaskan tentang Bordet derivatif. Sekarang saya bakal ngebahas tentang Palaiseau-Blasinghem. Jadi di pembahasan Palaiseau-Blasinghem ini saya bakal ngebahas tentang 4 hal. Yang pertama type curve asum, yang kedua penurunan rumus kurva, yang ketiga prosedur iteratif untuk menghitung G dan P average, dan yang terakhir modifikasi tipe kurva dari Petkovic-Carter. Oke, yang pertama type curve asum. Jadi Palaiseau dan Blasinghem ini memberikan sebuah teknik baru pada tahun 1993 untuk mengkonversi data produksi sumur gas dengan tingkat variabel dan bottom hole pressure yang mengalir ke dalam ekuivalen constant rate liquid data sehingga dapat memberi solusi cairan yang akan digunakan dalam memodelkan gas flow. Nah, solusi baru untuk masalah gas didasarkan pada fungsi waktu seperti keseimbangan material dan algoritma yang menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama, penggunaan decline curve yang dikembangkan untuk liquid. Yang kedua, pemodelan variable rate dan variable pressure saat penurunan produksi. Yang ketiga, perhitungan eksplisit gas in place. Oke, next. Nah, yang kedua saya bakal ngebahas tentang penurunan rumus kurva. Jadi penurunan rumus kurva Palaiseau-Blasinghem ini pada kondisi pseudo steady state menggunakan rumus seperti yang tersedia pada ini slide, yaitu PBF sama dengan
PI bla 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 lah. Nah, yang kedua itu ketika T-nya itu dinyatakan dalam hari dan konversi log ke natural log, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut seperti yang terlihat dalam slide. Nah, bisa disederhanakan juga seperti persamaan yang kiri bawah itu, delta P sama dengan delta P per Q sama dengan BSS plus M kali T. Jadi BSS di sini itu yang ini, yang 70,6 B mu per KH dan 4A per 1,781 CA RW kuadrat. Nah, sedangkan yang M-nya ini sendiri yang 5,615 kali B per A kali H kali porosity kali CT. Nah, sehingga persamaan ini menunjukkan bahwa pada kondisi pseudo steady state, plot P per Q terhadap T pada skala Cartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept BPSS dan kemiringan M. Oke, next. Nah, sedangkan dalam keadaan gas ini persamaan pseudo steady state yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi, namun bedanya di sini adalah yang tadi itu merupakan delta P, dan kalau yang sekarang ini kalau disederhanakan akan menjadi delta MP per Q sama dengan BPSS plus M kali T. Nah, sehingga persamaan ini juga sama, menunjukkan bahwa saat kondisi pseudo steady state, plot P per Q versus T pada skala Cartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept BPSS dan kemiringan M. Nah, konversi data produksi ke equivalent constant rate itu berdasarkan pseudo equivalent time atau normalized material balance pada pseudo time yang bisa didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan ya bisa dilihat seperti yang di slide. Oke, next. Nah, untuk melakukan decline curve analysis di bawah tingkat variabel dan tekanan, Alessio Blasingham ini memperoleh theoretical expression dengan menggabungkan elemen-elemen berikut. Yang pertama itu menggabungkan material balance relation, yang kedua pseudo steady state equation, dan yang ketiga itu menggabungkan normalized material balance time function atau TA. Nah, sehingga dari penggabungan elemen-elemen tersebut didapatkan hubungan persamaan sebagai berikut, yang Qg per MPI kurang MPWF kali BPSS sama dengan 1/1 tambah MBSS BPSS kali TA, di mana M merupakan normalized pseudo pressure yang didefinisikan seperti persamaan yang ada di sebelah kanan slide. Oke, next. Nah, sebagai catatan, ada masalah dalam menentukan nilai tekanan rata-rata atau P average, di mana fungsi G diperlukan untuk computation problem, sehingga untuk mendapatkan nilai tersebut dibutuhkan numerical iterative method, dan solusi yang ada adalah sebagai berikut, seperti persamaan yang ada di slide. Nah, berikut merupakan keterangan dari properti-properti yang sudah dijelaskan atau yang ada dalam persamaan sebelumnya. Nah, seperti yang menjelaskan tadi bahwa kita itu membutuhkan numerical iterative method untuk computation problem, sehingga prosedur untuk iteratif G dan P average-nya itu ada 10 langkah atau 10 step. Yang pertama itu menggunakan properti gas dengan menggunakan tabel terhadap P untuk sistem gas. Nah, tabel yang dibuat itu seperti yang ada pada gambar. Dan langkah kedua itu plot P per Z mu terhadap P pada skala Cartesian. Lalu tentukan secara numerik area di bawah kurva dengan nilai P yang berbeda, dan kemudian plot dengan rumus di bawah untuk membentuk tabel. Rumusnya itu yang MPI sama dengan, lalu dibuat tabel.
Oke, yang step ketiga itu buat plot pada skala kartesian, dan yang keempat itu asumsikan nilai untuk inisial gas in place. Dan step kelima itu hitung untuk setiap production data point atau JP dan T menggunakan persamaan material balance. Yang persamaan material balance-nya bisa dilihat pada persamaan di slide. Oke, next. Nah, step selanjutnya atau step ke-6 itu dari plot yang dilakukan pada step ketiga tadi, buat grafik untuk P terhadap P per Z dengan nilai rasio masing-masing. Kemudian tentukan nilai tekanan reservoir rata-rata atau P average dan hitung nilai MP untuk setiap P average. Nah, di step ke-7 ini menghitung TA menggunakan persamaan yang ada di bawah. Oke. Atau kalau tidak memakai persamaan yang TA itu, bisa juga menggunakan tabel yang ada di sampingnya. Oke. Step selanjutnya itu plot MPI kurang MP per QJ terhadap TA dalam kartesian dan tentukan nilai M. Nah, step yang ke-9 ini hitung ulang nilai inisial gas in place menggunakan nilai M yang sudah didapatkan pada step 8 sehingga didapat persamaan berikut. G sama dengan 1 per CTI kali M. Nah, step yang 10 ini setelah mendapatkan nilai G yang baru dari step 9, maka gunakan nilai G itu untuk iterasi selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya itu dimulai dari step kelima. Begitu terus berulang-ulang sampai mendapatkan nilai yang konstan itu. Oke. Nah, selanjutnya saya bakal membahas tentang modified Fedkoff-Carter type curve atau modifikasi tipe kurva Fedkoff-Carter oleh Palacio-Blasinghen untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lah. Nah, grafik di kanan atas itu atau gambar di kanan atas itu merupakan grafik Fedkoff-Carter type curve, sedangkan yang di bawahnya itu merupakan grafik Palacio-Blasinghen type curve. Nah, untuk mendapat keakuratannya lebih dalam menentukan different type curve, si Palacio-Blasinghen ini menggunakan dua macam, yaitu integral function dan derivative of integral function. Oke. Nah, persamaan yang tadi itu integral function dan derivative of integral function tadi itu didapat dengan menggunakan integrasi numerik dan metode diferensiasi. Nah, untuk menganalisis data produksi gas, metode yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu, step yang pertama untuk menganalisis data produksi gas, itu yang pertama itu menghitung nilai inisial gas in place seperti langkah-langkah pada perhitungan iteratif. Nah, yang kedua itu membuat tabel seperti tabel di bawah ini, lalu plot QG per MPI kurang MP terhadap TA pada skala kartesian, maka akan didapat tabel seperti yang di bawah. Oke, yang selanjutnya itu menggunakan data produksi sumber yang ditabulasikan dan diplot pada step kedua, lalu hitung dengan persamaan di bawah sebagai TA. Nah, persamaan itu bisa dilihat, ini persamaan yang tadi integral function dan persamaan derivative of integral function. Oke, step yang selanjutnya itu plot kedua fungsi, yaitu QDD atau iterative function dan persamaan QDD ID atau derivative function of integral itu terhadap TA dan letakkan di atas kurvanya. Oke, step yang kelima atau step yang terakhir itu menentukan match point dan dimensionless radius untuk mengonfirmasi nilai akhir G dan juga untuk menentukan properti lainnya. Nah, jadi properti lainnya yang dimaksud di sini itu seperti A atau drainage area, S atau skin factor, dan lain sebagainya. Oke, berikut keterangan-keterangan yang ada pada persamaan-persamaan modified Fedkoff-Carter type curve. Oke, terima kasih penjelasan dari saya tentang Palacio dan Blasinghen. Mungkin saya kembalikan ke Renaldi Oli sebagai moderator. Tak kerasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Semoga pertemuan kita menjadi suatu hal yang bermanfaat. Cukup sekian dari kelompok 18. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kau bilang kau tuh paling manis, aduh mama, bisa lah tinggal saja kau